Bagaimana kita bisa supaya tidak dikendalikan oleh pikiran dan perasaan itu. Kan kalau yang tidak beriman, maka itu seperti surga. Coba pikiran teman-teman. Kalau pikiran teman-teman tuh lagi, katakan banyak uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku, Pipit Angelia. Di video kali ini, aku mau sharing seputar sholat dan meditasi. Terutama di bagian meditasi ya teman-teman. Karena ada beberapa yang kayak meditasi itu kan bukan satu ritual, mohon maaf ya, muslim gitu ya. Nah, aku mau agak membedah sedikit sih soal meditasi ini, terutama ini ya untuk teman-teman yang mungkin dengan sholat, dengan sholawat, dengan istighfar itu tidak juga bisa melepaskan pikiran, belenggu pikiran dan perasaan yang menghalangi kebahagiaan teman-teman semuanya, yang tidak bisa membuat kita menikmati hidup gitu ya, yang Masya Allah luar biasa yang Allah anugerahkan sekarang, tapi belum bisa menikmati juga gitu karena kedistrak dengan pikiran dan perasaan. Nah, akan aku bahas kali ini di video kali ini ya, dan kita kupas juga tentang meditasi selengkapnya. Tonton terus videonya ya. Teman-teman pernah dengar nggak atau pernah baca gitu ya bahwa dunia ini adalah penjaranya orang-orang beriman dan surganya orang-orang yang kafir. Itu kalau tidak salah di hadis Rasulullah. Nah, sebenarnya aku ambil dari hadis tersebut gitu ya. Penjara, kok bisa ya dunia jadi penjara, sedangkan dunia ini kan segala sesuatu yang buat aku luar biasa, macam-macam gitu. Yang tentunya manusia semuanya pasti menyukai keduniaan, menyukai dunia gitu, karena memang sebegitu sebegitu macam-macamnya, beragam. Bahkan hal-hal dunia itu justru yang indah-indah menurut aku. Hal-hal yang yang oke-oke lah gitu ya, secara berfisik yang bisa dilihat. Nah, kalau kita definisikan penjara itu adalah satu batasan atau kalau bahasa bahasa agama itu hijab ya, atau batasan yang membuat seseorang itu gak bisa bebas, gak lepas gitu kan, penjara. Nah, kalau dikaitkan dengan hadis Rasulullah tadi, dunia inilah tempat yang membatasi atau menghijabi kita dari kebebasan. Nah, apakah itu? Apakah teman-teman sekarang ini ada yang merasa hidupnya kayak gak bebas, gak lepas, kayak terlingkari, bukan terlingkari ya, kayak berada di satu hal yang kayaknya penuh keluhan, kemudian nggak plong gitu. Berarti saat ini kalau misalnya kita lagi nggak plong ya, nggak bebas, nggak lepas, berarti kita sedang berada di dalam penjara. Apa yang menyebabkan kita berada di dalam penjara itu? Apa sih penjaranya teman-teman, yang buat kita nggak bisa lepas, yang nggak bisa menikmati, bersyukur gitu ya, nggak nerima, itu apa? Penjaranya adalah pikiran dan perasaan. Betul kan ya? Jadi penjara kita ini adalah pikiran dan perasaan, di mana pikiran ini banyak banget dogma-dogma, doktrin-doktrin, entah itu berupa perkataan, apa yang kita dengar, kemudian kita olah di dalam perasaan. Itu kan awalnya semua dari pikiran. Ya sebenarnya bahagia tidaknya, bersyukur enggaknya, manusia itu yang tergantung dari pola pikirnya sendiri. Bagaimana dia melabeli segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Nah, saat kita sadar bahwa aku terpenjara sekarang gitu. Bagaimana supaya kita bisa kembali bebas? Ya karena kan kalau buat aku misi kita hidup di dunia itu apa sih? Untuk bisa pulang, ya kan? Banyak orang yang sudah nggak ada tapi belum tentu mereka betul-betul pulang. Nah, misi kita itu supaya kita bisa betul-betul pulang, karena kita ini loh sedang dipenjara. Bagaimana agar kita bisa terbebas dari penjara-penjara ini
sampai kita bisa balik lagi atau pulang lagi. Orang beriman yang terpenjara, mereka harus betul-betul bisa mengendalikan, punya ilmu pengendalian diri yang baik ya. Artinya dia bisa mengendalikan ini pikiran dan perasaannya, karena itulah ya jalan dia bisa bebas, bisa lepas kembali gitu. Kan hari ini aja, detik ini aja, ada yang nggak bisa menikmati hidup, entah hutangnya banyak, nggak punya uang, entah kehilangan ya, sehingga mereka terpenjara oleh oleh pendapat pikirannya atas sesuatu yang terjadi yang mungkin konotasinya itu tidak enak saat ini. Di sini berarti kalau seperti itu gitu ya, anggap kita yang masalah-masalah nggak enak yang aku sebut tadi pasti diliputi kecemasan, ketakutan, depresi, mungkin sedih gitu ya. Nah itu kan penjaranya jiwa kita gitu ya. Kita terpenjara oleh itu, sehingga tugas kita itu bisa untuk melepaskan riuhnya isi kepala dan perasaan. Nah sekarang karena kalau memang itu adalah penjaranya kita, tahu nih penjaranya pikiran dan perasaan, ya wajar aja ya perasaan-perasaan yang gak enak itu muncul, pikiran yang negatif itu datang. Cuma permasalahannya bagaimana kita bisa menikmati, tetap berada di dalam itu gitu ya. Nampaknya di penjara tapi kita merasa enjoy aja karena kita tahu ini kita sedang melaksanakan tugas ya dari Tuhan di dalam dunia ini gitu. Kita bisa menimbang ya, kita bisa memilah mau seperti apa di dalam penjara ini gitu, di dalam dunia ini. Tapi bagaimana supaya kita tidak merasa terpenjara gitu, dengan tetap tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan Tuhan. Nah supaya nih kita manusia tetap merasa nyaman di dalam dunia ini, makanya diciptakan aturan, kita sholat, ya puasa, zakat dan lain-lain gitu. Tugasnya kan itu, kita ibadah ya, ibadah taat sama Allah gitu. Nah kita udah sholat, mungkin teman-teman ada yang sholawat gitu ya, terus ada juga yang meditasi gitu. Nah aku mau bilang gini teman-teman, meditasi itu sebenarnya asal katanya kan meditatif ya, kondisi hening, khusyuk ya, santai. Orang khusyuk kan santai, nggak ngoyo gitu ya, tapi powerful. Nah tujuan meditasi itu sebenarnya, kalau misalnya dengan sholat yang seharusnya ya, tanda kutip, sholat itu bisa menciptakan kondisi meditatif, tapi banyak orang yang tidak bisa. Nah, kebanyakan kita itu kayak menggugurkan kewajiban aja, yang penting sholat, tapi tidak mendapatkan esensi dari sholat tersebut. Kan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan nggak cuma laku tindakan aja, tapi pikiran dan perasaan. Sekarang pikiran negatif, perasaan yang negatif itu kan buat apa? Itu kan termasuk satu perbuatan keji dan mungkar ya. Keji dan mungkar artinya memudaratkan gitu, entah itu untuk sendiri maupun untuk orang lain. Orang yang pikiran dan perasaan yang cenderung kayak negatif melulu ya, itu pasti otomatis actionnya juga negatif gitu, merugikan dia dan juga orang lain. Nah sementara sholat itu kan mencegah itu. Nah butuh proses memang, tidak melulu kita hari ini sholat gitu ya, terus kita langsung bisa berlaku meditatif gitu. Enggak, tahun-tahun bahkan puluhan tahun sampai itu kita betul-betul menikmati yang namanya sholat gitu. Enggak cuma ngerjakan sholat, tapi di luar sholat kita tetap bisa sholat, artinya mendirikan sholat ya, bisa terus meditatif ya, bisa terus khusyuk meskipun udah nggak ngerjakan sholat. Salah satunya untuk mencapai itu bisa dilakukan dengan meditasi teman-teman. Kalau sholat itu mungkin bukan berarti meditasi itu lebih penting ya. Meditasi itu menurut aku juga bagian dari sholat gitu. Sholat kan ingat kepada Allah, membawa kita ingat. Kalau sholat gerakan ya secara rukun 13 itu nggak bisa membawa kita ingat, nggak bisa membawa kita khusyuk,
terus meditasi, habis sholat dia meditasi, terus ternyata dia lebih nyambung sama Allah, bisa berkomunikasi dua arah sama Allah di dalam meditasinya, berarti dia sholat di sana. Dia sholat di meditasinya. Terus setelah meditasi dia bisa selalu terhubung sama Allah, bisa selalu berada pada kondisi khusyuk, berarti saat dia bekerja, saat dia santai, saat dia ngapain aja, dia sholat di sana. Nah, kebanyakan kita kan ngomong sholat itu cuma secara gerakan aja, padahal tidak. Sholat itu kan esensinya, tujuannya akhir ya, tujuan akhir itu kan bisa kita kembali ke Allah, berserah diri sama Allah. Sementara nggak semua orang seperti itu kan gitu. Buktinya ya masih banyak yang bingung dengan pikirannya sendiri gitu. Jadi meditasi ini ya teman-teman, bukan kalau ini hanya alat aja gitu, bukan satu apa ya, meditasi itu kan ajaran agama A, ajaran agama B, itu kan ritual A, ritual B, enggak gitu. Meditasi adalah salah satu alat aja, cara untuk kita bisa membuat pikiran diam, perasaan tenang. Kalau pikiran teman-teman nggak bisa diam, perasaannya nggak akan tenang. Semestinya sholat itu udah cukup membuat kita pikirannya diam. Kalau kita khusyuk, menikmati bacaannya, menikmati gerakannya. Di sana ada komunikasi yang tercipta di antara kita sama Allah, bahkan komunikasinya dua arah. Kalau di dalam sholat masih belum merasa komunikasi dua arah timbul, kita ngomong, Tuhan ngomong gitu ya, berarti masih bermain di dalam pikirannya gitu. Maka meditasi aja nggak apa-apa gitu. Jadi meditasi ini justru kalau buat aku, kita akan bisa, karena meditasi ini laku diem ya, maksudnya tubuhnya diem gitu. Kalau sholat kan kita masih dengan gerakan rukun 13 gitu, mungkin ada yang tidak menikmati karena gerakannya, padahal ya harusnya sangat kita nikmati sih, tapi kan ada yang tidak seperti itu. Saat meditasi itu kita diem, seluruh badan kita diem, kita mendiamkan semua dari seluruh tubuh kita termasuk pikiran dan perasaannya. Nah, di meditasi itu apa sih hikmahnya kita melakukan meditasi? Ya aku rasa ya teman-teman, ketenangan, ya, khusyuk itu dimanapun dan apapun kita tuh lebih mudah untuk terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang terkoneksi atau tidak? Khusyuk gitu. Kita meditatif, kita enjoy, relax, nggak gerasa gerusuk, nggak kemurungsung, nggak tergelisak dengan riuhnya pikiran ini gitu. Pikiran itu kalau aku bilang kayak awan teman-teman. Diri kita tuh kayak langit yang biru. Langit biru itu bisa aja ketutupi awan gitu kan. Pikiran datang macam-macam, berseliweran nih, tapi langit tetap biru. Langit nggak berubah warna. Sama dengan kita. Saat kita berlatih meditasi, ya diri kita tuh diem aja. Terserah aja, nggak apa-apa. Pikiran tuh lewat, bahkan menutupi diri kita, nggak apa-apa, didiemin, ya jangan diikutin gitu. Kita fokusnya kalau meditasi itu ke naik turunnya nafas, dinikmati nafasnya. Kalau makan tuh ya dinikmati makannya. Kalau ngomong kayak gini, dinikmati ngomongnya. Jadi kalau buat aku, meditasi itu nggak minta-minta sih menurut aku. Meditasi versi aku ya, kan katanya orang tuh kayak visualisasi di meditasi, atau kita mohon apa di meditasi. Karena kalau versi aku, meditasi itu betul-betul kayak media buat aku bersyukur. Ya, mensyukuri sang sumber hidup, yaitu nafas. Dan doa yang paling tinggi tingkatannya menurut aku ya bersyukur, nggak minta. Karena kalau doa masih minta itu kayak masih kekurangan, kita ada yang kurang. Ya memang nggak apa-apa, karena memang kita diperintahkan untuk minta sama Allah. Tapi caranya minta itu loh. Kalau caraku minta adalah dengan bersyukur. Ya aku berdoa juga sama Allah, aku minta, tapi caranya bersyukur. Ya, menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas aku dengan penuh kesadaran bahwa aku hidup, berarti saat aku merasa aku hidup, di sana aku berusaha semaksimal mungkin untuk menikmati nafas. Sama juga halnya sebenarnya dengan kita sholat. Sholat kan wujud rasa syukur kepada Allah. Ya, saat kita melakukan gerakan, bacaan, itu kita nikmati. Persis mirip plek ya sama meditasi. Meditasi kan diem semuanya, yang bergerak cuma nafasnya. Karena yang bergerak cuma nafasnya, yang kita nikmati ya nafasnya. Nah kalau sholat kan yang bergerak semuanya nih. Semuanya bergerak. Pikiran dan perasaan kita ajak fokus ke gerakannya dan
bacaannya, kan gitu. Kalau meditasi, pikiran dan perasaan kita fokuskan ke nafasnya. Nah, itu nanti kita akan mendapatkan posisi yang meditatif, khusyuk. Kalau itu dilatih terus-menerus, teman-teman ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus-menerus dijadikan sebagai sama halnya dengan sholat, lama-lama teman-teman nggak perlu meditasi, itu langsung kayak menikmati aja gitu, bersyukur terus gitu. Nah, terus hikmahnya apa gitu ya? Dengan kita berlaku meditatif terus gitu ya, khusyuk, ya hikmahnya banyak gitu. Solusi atau jawaban dari pertanyaan di dalam diri kita itu akan hadir saat posisi kita khusyuk, rileks, santai. Makanya kan berdoa itu nggak perlu fokus. Berdoa itu cukup disertai rasa khusyuk, yaitu cirinya santai, rileks. Saat kita posisi santai, rileks, kan plong nih, pikiran nggak terlalu dominan, teman-teman. Kan coba teman-teman kalau lagi posisinya kayak relax, enjoy, santai gitu, pikiran nggak terlalu menjadi satu hal yang memberatkan, kan gitu ya. Nah, saat pikiran itu relax, nggak terlalu berat, biasanya di situ apa yang kita cari, teman-teman, ya apa yang kita tanya-tanya nggak perlu dicari jawabannya, nanti muncul sendiri. Nah, munculnya jawaban itu macam-macam, bisa dari tiba-tiba aku misalnya nih nonton konten di YouTube, ya kok sesuai dengan apa aku cari, atau misalnya dari teman, dari apalah, pokoknya semesta kita di sekitar kita itu akan memberikan jawaban, pokoknya materi-materi yang kita yang Tuhan kasih ke kita, ya soal-soal ibaratnya Tuhan kasih ke kita sematerinya, terus kita jawab tuh materinya, semuanya dilimpahkan di semesta kita. Nah, semesta kita tuh apa? Semesta tuh bukan yang jauh di langit di atas sana, tidak, teman-teman. Semesta tuh apa yang ada di sekeliling kita, itulah semesta kita. Tembok, handphone, kemudian orang-orang di sekitar kita, kemudian situasi yang terjadi di sekeliling kita, hewan peliharaan kita gitu. Rumah kita, kendaraan kita, situ semesta kita gitu. Bagaimana semesta kita di sekeliling kita, itulah cerminan diri kita. Kalau kita kayak sering meditatifnya, maka semesta di sekeliling kita juga akan menyajikan yang serupa juga sama kita gitu. Nah, kita kan sadar nih terpenjara pikiran oleh perasaan. Bagaimana kita bisa supaya tidak dikendalikan oleh pikiran dan perasaan itu? Kan kalau yang tidak beriman, maka itu seperti surga. Coba pikiran teman-teman. Kalau pikiran teman-teman tuh lagi, katakan banyak uang, gitu ya, bukan masalah nih ya. Banyak uang, kemudian bahagia, seneng gitu. Coba pikirannya kan juga berisi hal-hal yang seperti itu nih. Wah, nanti aku jalan-jalan kemana ya? Nanti booking tiket kemana lagi? Apa? Nanti beli belanja apa lagi? Nah, coba diikutin aja terus. Kita akan kejeblos di dalam keserakahan, di dalam ketamakan, di dalam kelalaian. Kalau kita nggak sadar bahwa pikiran dan perasaannya adalah penjara bagi kita. Sama juga dengan yang kondisinya susah, misalnya nggak ada uang, kemudian banyak utangnya, kemudian nggak ada pasangan gitu ya. Bukan nggak ada sih, belum ada pasangan gitu ya. Atau belum punya rumah, belum punya kendaraan. Nah, kita ngikuti pikiran itu tuh, kita kejeblos juga gitu, kejeblos ke dalam penderitaan, kelalaian sama gitu. Kalau kita menyadari hal itu adalah penjaranya kita, jangan diikutin. Tugas kita adalah bagaimana supaya kita bisa berdamai dengan itu dan tidak mengikuti gitu loh. Itu penjara kita harus mengendalikan gitu. Nah, kalau kita memahami ya tujuan kita ke dunia ini kan, siapa aku, mau kemana aku, dan untuk apa sih aku hidup? Kan 3 pertanyaan ini sebenarnya 3 pertanyaan dasar manusia ini yang harus ditemukan. Oh, tugas aku kan ini kerja, tugas aku sekarang membuat ini video gitu. Ya betul gitu ya, tugas kita kerja. Cuman esensi dari kerja itu apa sih? Esensi dari aku menyampaikan buat video seperti ini apa sih esensinya gitu? Oh ya, aku sedang meneruskan ya apa yang ingin Tuhan sampaikan supaya orang-orang mengetahui juga gitu, mendapatkan manfaat dari sini. Di sini aku menjadi saluran berkat Tuhan. Nah, itu aja sudah tugas kita. Kalau kita sudah menjadi saluran berkat Tuhan, yang ada kan cuma bersyukur.
oh sekarang aku misalnya banyak hutang atau nggak ada uang atau apa sih, masalah ekonomi kebanyakan ya, atau belum ada pasangan. Nah, bagaimana supaya, terus kalau aku belum punya pasangan sekarang, apa aku diem aja nunggu pasangan, apa aku harus aktif cari pasangan gitu kan? Bukan itu esensi dari kamu belum diberi pasangan gitu ya. Apa yang bisa kamu berikan gitu ya pada saat sekarang nih? Apa hikmahnya kamu sekarang masih sendiri misalnya? Cari di situ, cari apa maksud Tuhan membuat aku masih sendiri gitu. Dan kalau versi aku berusaha untuk mencari itu, kemudian bagaimana Tuhan itu mempercayakan kita menjadi saluran berkatnya Dia untuk semesta. Jadi saat kita mengerti tujuan kita hidup di dunia untuk apa, ya, untuk menjadi saluran berkat Tuhan, untuk bisa kita kembali pulang. Kalau kita mau kembali pulang, betul-betul pulang, berarti tugas kita utamanya adalah menjadi esensinya diri kita sendiri gitu. Artinya, ya orang yang mau pulang, mau bisa pulang harus kan bisa ya merilis gitu. Jangan kedesak dengan pikiran dan perasaan, karena itu nanti akan memberatkan kita saat pulang gitu. Ya kan, berartilah mulai sekarang. Kan tujuan itu aja sebenarnya. Kita dari yang maha, ya, kemudian diturunkan ke dunia, kembali ke yang maha. Yang maha itu seperti apa sih? Oh, yang maha itu yang bagaimana sih gitu. Kan bukan pikiran, bukan perasaan gitu. Tapi ya temukanlah esensi itu gitu kan, supaya kita misinya Tuhan membuat kita ada ini tercapai, tugas kita betul-betul selesai. Sehingga kalau kita udah memahami tujuan hidup itu, kita udah nggak kedistrak dengan masalah kita gitu. Masalah apapun ya, punya banyak hutang, misalnya nggak ada uang, atau belum punya pasangan, belum punya rumah dan segala macamnya, nggak jadi satu beban yang berat gitu. Karena itu hanya proses pulang aja, proses kita untuk bisa pulang gitu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan segala hal yang terjadi dalam diri kita itu, PR tuh ya, PR soal-soal Tuhan itu ya balik pulang gitu. Kembali pulang itu sekarang, saat kamu dikasih masalah, saat kamu dikasih musibah, saat kamu dikasih penderitaan, pulang gitu. Pulang sekarang, ayo ke aku gitu. Caranya gimana? Lepasin pikiranmu, perasaanmu gitu. Untuk balik, bayangkan bahwa hidup itu tuh di hari ini aja, punya kita tuh hari ini aja. Kalau nggak pulang sekarang terus kapan? Apa nanti harus dipaksa pulang gitu ya? Jadi saat ada masalah penderitaan itu adalah waktunya pulang gitu. Kamu nggak akan bisa mencari di luar sana, kamu nggak akan ketemu, pulang gitu ya, kata Tuhan. Karena ada masalah itu pulang gitu. Saat kamu proses pulang, kamu akan mendapatkan berbagai pelajaran hidup. Esensi hidup itu untuk apa? Nah, alamilah proses pulangmu gitu dengan masalah yang terjadi sekarang. Jadi pulang tuh nggak usah nunggu nanti setelah kita udah jasadnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Berartinya sekarang teman-teman, itu loh fungsinya Tuhan kasih kita masalah, penderitaan, ujian, pulang ayo back to me, kata Allah. Kalau kamu nggak tak kasih ini, kamu nggak pulang-pulang gitu. Kamu bermain-main terus dengan persepsimu sendiri kan gitu ya. Jadi intinya kita harus bisa membuat diri kita sendiri menjadi hening ya, khusyuk gitu, supaya kita bisa selalu pulang gitu ya, pulang ke dalam diri, pulang kepada Tuhan gitu ya, terhubung dengan Tuhan ya, dengan cara meditasi teman-teman. Kalau sholat nggak mampu untuk membuat itu ya masuklah meditasi. Oke, sebenarnya panjang sih ya kalau membahas soal ini, tapi nanti videonya kepanjangan juga, teman-teman bosan juga. Insya Allah kita lanjutkan nanti di video-video berikutnya dengan pembahasan yang lain lagi ya tentunya. Ya sebeda-bedanya pembahasan, mungkin aku selalu balik ke perkara ini ya. Pulang untuk kembali terkoneksi dengan Allah. Artinya untuk menyadari keberadaan kita, tujuan kita yang sebenarnya. Oke, itu aja dulu. Semoga bermanfaat dan
Insya Allah berjumpa lagi di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.